Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Fitri? Alhamdulillah sehat ya. Ya, mohon maaf pada kesempatan ini saya berharap Bu Fitri tidak sibuk gitu ya, sehingga meluangkan waktu bagi saya untuk melakukan ya betul. Bu Fitri sesuai dengan waktu yang sudah kita sepakati bersama, sekarang tanggal 30 Oktober ya 2024 kita akan melaksanakan praobservasi. Jadi sebelum kita nanti melakukan observasi, kita lakukan praobservasi. Tujuannya adalah supaya ada persiapan dan hal-hal yang akan dicapai nantinya, begitu ya Ibu. Nah Ibu, Ibu mengajar sini kelas berapa Bu? Kelas 10. Semua kelas 10 ya? Oke, semua kelas 10. Mengambil mata pelajaran sosiologi ya Bu ya? Oke. Berarti di sini sudah menggunakan kurikulum Merdeka atau masih sudah kurikulum Merdeka ya? Berarti tidak menggunakan istilah RUP lagi Bu ya, tapi kita menggunakan modul ajar. Baiklah Ibu, di sini ada hal yang saya ingin ketahui dari Ibu sebelum Ibu melakukan observasi. Nah, tentunya apa sih materi yang akan disampaikan pada observasi nanti Bu? Materi yang saya akan sampaikan pada saat observasi nanti tentang identitas sosial. Tujuannya apa Bu? Tujuan pembelajaran yang akan nanti dicapai? Tujuan pembelajarannya itu yang pertama supaya anak itu bisa mengenali identitas mereka ya, dengan cara menganalisis dari hal-hal di mereka sendiri. Itu yang kedua, mengenali identitas orang lain juga, karena di sini setiap manusia itu memiliki identitas yang berbeda dan memiliki satu individu itu memiliki beberapa identitas juga gitu. Iya. Tujuannya Bu ya. Nah kemudian Bu, kira-kira apa pengembangan yang akan dicapai nih dari tujuan pembelajaran tersebut? Kebetulan di sini kan saya mengambil materi tentang identitas sendiri, jadi di sini nanti saya akan melakukan diskusi. Jadi di situ anak melakukan diskusi, menganalisis tentang identitas-identitas yang ada di lingkungan masyarakat ya. Lalu selain itu juga di sini saya akan memberikan suatu masalah yang akan mereka analisis gitu. Jadi mereka tidak hanya menganalisis diri mereka sendiri, juga akan menganalisis masalah yang berhubungan dengan identitas orang lain, sehingga mereka dari bentuk ini kerjasamanya ada, gotong royongnya ada, dan nanti akan ada diskusi dan tanya jawab gitu. Presentasi lalu ada tanya jawab. Di sini saya dengan adanya tanya jawab seperti itu ya, saya berharap anak itu lebih aktif, lebih tidak pasif gitu ya. Jadi mereka itu terbiasa berbicara dengan cara presentasi, dengan cara bertanya dan menjawab gitu. Oke, berarti Ibu sudah masuk ke strategi tadi ya. Jadi Ibu melakukan hal demikian itu untuk menumbuhkan keaktifan belajar ya. Jadi keterlibatan penuh nih siswa ketika dalam pembelajaran. Nah strateginya tadi Ibu menggunakan metode apa Bu? Diskusi ya. Mungkin dengan itu anak bisa lebih aktif ya. Oke, itu rencana dan strategi Ibu. Selain itu model apa nih strategi lain yang akan Ibu gunakan untuk mencapai pengembangan tersebut? Di sini selain metode diskusi tadi, PBL juga bisa saya lakukan. Iya. Ya, PBL juga. Apa sih PBL itu Bu? Problem based learning. Problem based learning itu adalah model ya Bu ya? Di sini saya melakukan ini, saya mengambil contoh kasus dari gejala sosial tentang identitas dari seseorang, di mana identitas itu ada yang identitasnya positif, negatif. Mereka menganalisis nih bagaimana caranya kita mendapatkan identitas yang positif di lingkungan yang memiliki gejala sosial yang berbeda-beda gitu. Seperti itu, sehingga mereka kalau misalkan di analisis seperti itu, mereka kan jadi berpikirnya lebih kritis juga gitu. Modul ajarnya sudah dibuat mungkin Bu ya, sudah dibuat, berarti sudah siap nih ya untuk diobservasi ya Bu ya. Oke Bu, kita sepakati bersama Bu, sekarang kan tanggal 30 Oktober ya 2024, kira-kira ada waktu kapan nih
supaya saya bisa melakukan observasi pada ibu. Kalau saya sih kebetulan saya mengajar di kelas 10 nanti itu pada tanggal 6 November ya. November. Minggu depan. Berarti ada waktu ya Bu untuk mempersiapkan semua. Berarti deal ya Bu ya. Kalau kita akan melaksanakan observasi itu di tanggal 6 November ya. Mudah-mudahan saya pun sehat, Ibu pun sehat, jadi kita bisa melakukan observasi begitu ya. Baiklah Ibu, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan target Ibu untuk siswa lebih aktif dengan strategi yang luar biasa ini bisa terlaksana dan terrealisasi dengan baik gitu ya. Baiklah Ibu, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah mengizinkan saya untuk berpresentasi di depan. Di sini saya mewakili kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang identitas diri dan identitas sosial. Sebelumnya ini ada anggota kelompok 1, yaitu ada saya sendiri Raisa Nurhaira, ada Anissa Agustian, Nur Yasin, Fitriani, Dade, Marcel Febriansyah, Muhammad Raihan. Langsung saja, ada soalnya. Setelah mempelajari identitas diri dan identitas sosial, menurut pendapatmu apakah identitas diri ada hubungannya dengan identitas sosial? Jika ada, sebutkan dan jelaskan hubungan tersebut. Setelah dipelajari, identitas diri adalah ciri khas yang dimiliki seseorang dan hanya dari seseorang terlebih dahulu. Untuk identitas sosial juga dapat diartikan sebagai keanggotaan seseorang dalam sesuatu kelompok sosial. Untuk hubungan antara identitas diri dan sosial, menurut pendapat kelompok kami adalah dua aspek yang erat berhubungan dalam kehidupan seseorang. Meskipun keduanya dapat dipisahkan secara konseptual, mereka seringkali mempengaruhi dan berinteraksi satu sama lain. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang apabila ada yang mau ditanyakan, mangga silakan. Oh iya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Samsul Legiana. Untuk konsekuensi diri sendirinya apa ya? Oh iya. Tadi itu gak ke itu tapi udah ada. Jadi contoh konsekuensi diri dan konsekuensi sosial. Contohnya ini ya Pak. Jadi kita mempunyai pacar di sekolah, tapi pacar kita selingkuh. Otomatis teman kita sendiri akan marah kepada pacar yang selingkuh. Dikarenakan ada empati dan identitas sosial. Jadi identitas diri itu jadi ada hubungannya dengan identitas sosial. Itu cukup paham? Ya mungkin itu. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, cukup sekian. Terima kasih pertanyaannya Samsul. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fitri. Sehat Ibu ya? Ya, itu yang saya harapkan. Bu Fitri, pada kesempatan ini sesuai dengan waktu yang sudah kesepakati bahwa hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi ya Bu ya, yang sudah beberapa hari yang lalu sudah dilalui ya. Waktu itu Bu Fitri sedang ada tugas ketika membuat video begitu ya, dan saya minta waktu untuk ikut di dalamnya begitu ya, sehingga alhamdulillah pelaksanaan pembelajaran sudah dilaksanakan ya Bu ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan melakukan sebuah refleksi setelah respon pembelajaran itu. Keperasaan dulu Bu ya.
Oke. apa sih yang dirasakan nih setelah Ibu melakukan sebuah pembelajaran begitu? Perasaan saya tuh ya, pertama sebenarnya kita sudah sering ketemu, tapi di momen itu ketika saya mengajar itu ada perasaan grogi ya karena pada saat itu memang walaupun secara dia tidak langsung kan tetap aja kita ada kamera, terus ada bapak juga di situ, walaupun di saya nggak boleh nih grogi atau ini, kita tetap aja nih perasaan grogi pasti ada itu ya yang pertama. Padahal kan saya tidak menilai ya Bu ya, Tidak menilai, saya itu hanya hanya ikut saja di ikut sana saja di gitu situ ya, ya. sesuai dengan observasi. Iya, itu seperti itu. Memang ada perasaan grogi itu yang pertama. Terus yang kedua itu kayak yang dikejar-kejar waktu kayak gitu ya. Takutnya saya kelebihan waktu, takutnya saya Jadi waktu punya kaki ya dia bisa mengejar. Iya, takutnya gitu. Nggak takut kelebihan dari ini, terus dari segi omongan takutnya kan saya suka bercanda Pak ya di kelas, takutnya ada hal-hal yang memang kata-kata yang saya memang kurang baik, Betul. kerekam gitu, apalagi sekarang kan itu dedak viral itu ya. Iya. Takutnya seperti itu, mungkin itu yang saya rasain seperti itu Pak. Iya, baik. Ibu sesuai dengan apa aspek dan strategi yang pernah kita sampaikan, kita bicarakan ketika observasi bahwa Ibu waktu itu mengatakan bahwa aspek apa sih yang akan nanti dikembangkan ya. Nah, apakah aspek tersebut Ibu sudah capai atau belum nih? Sebenarnya sudah ada yang dicapai karena memang yang pertama di situ saya berharap anak-anak itu lebih aktif dalam pembelajaran, jadi dengan adanya kerjasama, dengan adanya diskusi itu jadi melatih anak untuk bisa bertoleransi sama temannya, untuk kerjasama, lebih kerjasama lagi, ditingkatkan gotong royong itu yang ada di profil pelajar Pancasila itu ya Pak Hati, ya itu saya mau minimal itu dulu aja lah ke materi, mungkin kalau materi itu bisa dipelajari secara intern, tapi kalau untuk membangun anak membangun kayak gotong royong seperti kan sulit ya. Pertama itu aja dulu supaya mereka fit dalam belajar, nyaman dalam belajar, terus adanya gotong royong dan adanya diskusi itu saya pengen anak itu kerjasamanya lebih intens lagi dan lebih aktif lagi. Terus ada sebagian anak, memang ada satu anak yang memang bilang introvert, enggak sih ya, karena dia punya teman, tapi dia itu kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat ke temennya, jangankan ke saya, ke gurunya, ke temennya aja dia itu kalau misalkan memberikan solusi itu jarang, karena saya mah kurang percaya diri, saya itu apa sih, ada perasaan seperti itu mungkin anak tersebut. Nah setelah ada pendekatan, saya jadikan dia ketua kelompok, saya ngobrol dengan dia, terus saya cari tahu kenapa sih kamu tuh kurang pede. Ternyata dia itu di rumahnya itu kurang ngobrol dengan orang tuanya, jadi kurang interaksi sehingga kebawa ke sekolah sehingga dia jadi pemalu. Kemudian Bu, selain itu hambatan-hambatan apa sih yang Ibu rasakan ketika melakukan pembelajaran tersebut? Hambatan yang pertama, masih ada anak yang memang pada saat diskusi tidak ada anak yang bercanda, ada anak yang memang menyepelekan, yang penting saya mah adalah di nama itu, di kelompok itu ada anak beberapa anak Hanya numpang nama saja numpang begitu nama ya? aja, ada anak yang seperti itu. Cuman di sini saya berusaha untuk bisa memaksa, pertamanya kan memaksa ya, memaksa anak tersebut supaya dia itu bisa, sok ini dong kamu browsing atau dina HP gitu ya, browsing di HP apa yang harus kamu cari, dibagi-bagi, ini kebagian ini sehingga semuanya bekerja. Dan itu pertama hambatannya ya. Terus yang kedua, ada anak yang memang cenderung, jadi ada di suatu kelompok itu ada yang pas presentasi mengandalkan satu sama lain, masih ada yang seperti itu. Padahal notabene anak itu bukan anak yang tidak aktif, jadi mereka itu ada perasaan seperti jangan saya aja, terus aja saya presentasi, masa kamu nggak ada anak yang seperti itu kayak gitu. Nah di situ saya ini kemarin kamu ya yang presentasi, sekarang gini kamu ya itu. Saya berusaha untuk ibaratnya membagi anak-anak tersebut supaya memang tidak saling mengandalkan. Nah Ibu, dari hambatan-hambatan tersebut apa sih upaya yang akan dilakukan? Oh iya,
upayanya yang pertama tadi saya berusaha untuk selalu standby, berkeliling ke setiap kelompok memastikan anak itu memang mereka itu bekerja. Karena kalau misalkan kita udah di depan walaupun memperhatikan, tetap aja anak itu ada aja yang nggak bekerja seperti itu. Sehingga di sini saya lihat, oh anak itu misalkan ini, kamu lagi apa nih, pegang HP, browsing apa-apa gitu. Kadang anak orang lain berkumpul. Solusinya itu saya memantau terus mereka, mendampingi mereka, memberikan, ayo sok kamu bagian ini membagi, ibaratnya memetakan anak-anak supaya mereka semuanya kerja gitu. Terus ya itu tadi untuk yang memang yang satu sama lain mengandalkan itu saya bagi-bagi peran untuk mereka. Nah, untuk memaksimalkan nih upaya yang dilakukan selain ibu kasih, kira-kira siapa nih yang akan dilibatkan untuk menemukan solusi dari hambatan tersebut? Tentunya yang dilibatkannya Ya, siapa misalnya ibu melakukan sebuah koordinasi dengan guru yang bagaimana? Oh, kalau itu ya sering saya lakukan. Kalau misalkan itu, kadang saya suka koordinasi dengan guru-guru tertentu, dengan teman kita ya. Ya, Dengan misalkan, maksudnya bagaimana tertentu di sini? Ya di sini kita misalkan kan tidak semua guru memiliki masalah yang sama ya. Di sini saya ngobrol, ketika ada jam kosong saya selalu ngobrol dengan, ada kelompok belajar juga ya Pak. Di situ di kelompok belajar itu saya selalu memunculkan masalah yang saya hadapi terkait dengan pembelajaran atau masalah anak tersebut. Di situ kita cari solusinya kayak gitu. Baik, itu luar biasa. Nah, untuk kedepannya Bu ya, jika hal ini ibu lakukan dan ini menjadi sebuah keberhasilan bagi ibu, apa tindak lanjut ibu dari keberhasilan ini? Tindak lanjutnya mungkin untuk keberhasilan ini saya akan lebih aktif lagi dalam menggunakan metode pembelajaran ya, dari mulai metode pembelajaran lebih kreatif lagi dari segi pendekatan ke anak juga. Itu yang paling utama itu sih, pendekatan ke anak, gimana caranya supaya saya mengenal setiap individu anak itu karakternya seperti apa, dan juga menggunakan metode-metode yang memang luar biasa Pak di situ ya. Memang karena salah satu kendala saya juga itu adalah dengan mempergunakan metode-metode pembelajaran itu. Harus lebih belajar lagi tuh saya seperti itu. Ya itulah. Oke, baik Ibu, luar biasa ya. Baik Ibu Fitri, di sini saya akan menyampaikan hasil observasi ya. Waktu itu di sini Ibu Fitri sudah mengembangkan 3 hal ya waktu itu. Pertama keaktifan sikap diri, kemudian penggunaan model pembelajaran yang berbasis masalah PBL ya, dan penggunaan metode diskusi ya. Ketika saya mengamati pada saat itu ternyata benar Ibu Fitri melakukan tiga-tiganya, dan saya melihat itu semua ya. Luar biasa Ibu Fitri sudah mengaplikasikannya. Kemudian Ibu Fitri di sini ada catatan tambahan ya dari saya ketika pelaksanaan observasi berlangsung. Proses pembelajaran dan pengamatan berlangsung itu dengan baik ya Bu ya, sesuai dengan yang direncanakan ya oleh Ibu. Kemudian seluruh tahapan yang tercantum di modul ajar itu sudah tersampaikan dengan baik pada pembelajaran berlangsung. Guru berusaha menunjukkan ya, Ibu berusaha menunjukkan pengelolaan kelas ya, dan keterlibatan peserta didik sehingga peserta didik bisa lebih aktif lagi. Namun di sini begitu, maaf, ini mungkin sebagai penilaian refleksi saja begitu, dan mungkin termasuk saya juga ya, ada hikmahnya. Namun ada beberapa catatan yang harus diperhatikan dan dapat digunakan sebagai refleksi bagi Ibu dan mungkin khususnya bagi saya sendiri ya. Pertama di sini perlunya perluasan atau variatif dalam teknik diskusi. Jadi meskipun kita menggunakan metode, kita harus menggunakan teknik yang beragam ya. Kemudian yang kedua adalah pada pembelajaran diperlukan penguasaan kompetensi sosial emosional. Jadi penguasaan TS ini juga sangat penting dan perlu diterapkan dalam pembelajaran supaya pembelajaran itu benar. Terima kasih Bu Fitri ya, mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan ini bisa yang hikmahnya, terutama bagi saya juga, dan jika ini adalah sebuah hal yang positif, saya berharap Ibu Fitri bisa berbagi praktik baik ya kepada teman-teman yang lainnya Ibu. Terima kasih Ibu ya atas waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.